Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Penjara, semua teman-teman media mungkin tahu Vanessa selalu ingin bunuh diri. Nah, pada saat itu membentur-benturkan kepalanya ke dinding dan muntah-muntah dan sebagainya. Oke, teman-teman media mungkin bisa dimulai, siapa yang ingin bertanya duluan? Mengenai tim tadi Laksana Hipnotis yang mengatakan bahwa profesor yang memegang asuransi dari Gala, seperti apa nih? Semua dana dan lain sebagainya katanya ada di Profesor Bambang. Mungkin Profesor klarifikasinya seperti apa? Ya, sebenarnya kemarin itu sudah saya terangkan ya, sama kepada media juga. Jadi memang kronologis dari awal memang saya yang mendaftarkan Vanessa untuk ikut asuransi itu ketika dia berada di dalam tahanan, yaitu di Medaeng, pada posisinya pada saat itu di Medaeng. Nah, terus ketika terjadi kecelakaan itu orang asuransi juga nanyain saya. Ya, saya bilang sesuai dengan apa yang ada di polisnya saja. Karena yang di polisnya itu pada saat itu adalah Pak Dodi, ya Pak Dodi penerima manfaat daripada asuransi itu. Ya sudah, itu aja. Terus Pak Dodi kita suruhlah untuk melengkapi berkas, mencairkan dana asuransi tersebut. Setelah cair, kebetulan saya saat itu lagi sakit ya, opname di salah satu rumah sakit di Jakarta. Terus saya minta sama Pak Dodi untuk jangan dipakai uang itu sebelum perkara-perkara ini selesai. Kemudian nantinya kalau memang itu ada juga haknya Pak Dodi, ya saya khususnya kepada Pak Dodi meminta untuk dibagi dua nantinya, sebagian pada Gala, sebagian buat Pak Dodi. Alhamdulillahnya Pak Dodi nurut. Jadi buku tabungannya dan ATM-nya diserahkan ke saya untuk disimpan sampai nanti ada buat akun baru, yaitu atas nama dua orang. Salah satunya Pak Dodi, salah satu lagi adalah keluarga besar yang mewakili keluarga besar ibunya Vanessa, almarhum ibunya Vanessa, yaitu tantenya. Kemudian pada saat sebelum bulan puasa itu tantenya masih sakit, jadi belum bisa ke Jakarta untuk mewakili keluarga besarnya. Akhirnya saya putuskan ya sudah, habis Lebaran saja. Nah, dalam waktu dekat inilah mungkin antara Pak Dodi dan tantenya nanti membuat akun baru. Saya rasa itu aja sih, sederhana. Berarti tidak ada nama Pak Haji Faisal dan Gala sendiri? Nggak ada, karena Vanessa belum menikah pada saat membuat polis asuransi itu, berada di penjara waktu itu di Surabaya dan belum menikah. Saya yang masih ngurusin Vanessa pada saat itu. Total berapa untuk Jadi nominal angkanya sekitar 530 lebih ya, lebih dikit, hampir 540 lah gitu. Prof, bicara asuransi ini, kita Jadi gini ya, asal usulnya tadi, Vanessa itu ketika di dalam penjara, semua teman-teman media mungkin tahu Vanessa selalu ingin bunuh diri. Nah, pada saat itu membentur-benturkan kepalanya ke dinding dan muntah-muntah dan sebagainya. Nah, saat itu saya datangin, saya nasehatin, saya kasih motivasi, kasih semangat supaya dia bisa punya harapan masa depan lah. Artinya walaupun di penjara nggak akan seburuk seperti yang dibayangkan. Toh namanya manusia pasti akan ada masa depannya, saya sampaikan seperti itu. Nah, di situ Vanessa meminta, ada dua permintaannya. Yang pertama, buatkan asuransi. Ya, saya iakan saja pada saat itu ya. Kita komunikasikan dengan pihak asuransi. Akhirnya niatnya Vanessa, andai dia nanti
terjadi apa-apa atau meninggal di dalam penjara karena dia mungkin situasinya super stres pada saat itu. Ke depan aja Pak. Ya, ke depan. Oke, jadi andai dia nanti meninggal dan terjadi sesuatu gitu, ada kenang-kenangan buat papanya, ada kenang-kenangan buat dedinya. Dia minta izin kepada saya bahwasanya nanti penerima manfaat asuransi itu adalah dedinya. Ya saya bilang ya iya aja, nggak ada masalah, saya bilang gitu. Akhirnya ditulislah nama Pak Dodi Sudrajat di polis itu. Untuk deposito atau Enggak, asuransi jiwa. Asuransi jiwa. Sempat Haji Faisal mengatakan bahwa Haji Faisal sempat ikut juga andil dalam penandatanganan Penandatanganan itu yang saya tahu hanya sebagai saksi kematian. Orang yang menyaksikan bahwasannya benar Vanessa itu sudah meninggal. Jadi andai orang lain pun bukan dia tetap bisa dimintain sebagai saksi. Itu kedudukan hukumnya. Artinya Pak Haji Faisal di posisi itu tidak tanda tangan juga nggak masalah. Nggak ada masalah, yang penting yang lain ada yang mau bersaksi bahwasannya Vanessa memang benar-benar sudah meninggal. tapi sudah cair, maksudnya dalam arti sudah. Nah kan tadi udah saya bilang udah cair. Udah dibagi dengan Gala juga. Belum nanti. Jadi buku tabungannya sama ATM-nya mesti saya pegangnya. Karena apa ya, saya supaya uang itu tidak habis, tidak terpakai. Tentu dalam pemikiran bijak saya, walaupun mungkin dituduh saya tidak bijak, tapi menurut hemat saya ada baiknya itu diamankan gitu sampai perkara ini selesai atau menunggu kedua keluarga besar antara keluarga almarhum istri Pak Dodi dan keluarganya Pak Dodi, kira-kira seperti itu. Tapi pada udah mau cek Prof untuk minta tanya tersebut nggak sih, Prof? Nggak ada, yang menyerahkan bukunya itu justru Pak Dodi ke saya karena memang cairnya kan ke buku tabungan dia. Jadi ketika saya berada di rumah sakit saya telepon, saya minta, Om maaf ya, saya bilang asuransi itu udah cair karena orangnya udah nelpon saya sampaikan Pak Dodi, oh iya Prof, nanti saya cek dulu. Nah, setelah itu baru kalau bisa supaya tidak jadi fitnah, buku dan ATM-nya disimpan aja dulu sampai nanti persoalan-persoalan selesai dan kita undang keluarga almarhum mamanya Vanessa. Tapi pihak Pak Haji Faisal sendiri benar dia. Nah, saya nggak tahu itu ya, karena urusannya waktu ngurus itu tidak ada hubungan saya dengan Pak Faisal. Tapi Gala ada di posisinya Haji Faisal tuh. Hah? Ada permintaan nggak sih atau seperti apa yang? Nggak ada sampai hari ini. Buat Gala. Nggak ada. Ya biar persoalan hukum yang menyelesaikan ya, gitu aja. Kita ikutin mekanisme hukum, apa ada haknya atau tidak, ya silakan saja ditempuh jalur hukum. Ya. Ada lagi yang bertanya? Jadi gitu. Tapi dalam hemat pemikiran saya itu dibagi dua memang, yang setengah untuk Pak Dodi, setengah untuk Gala. Tapi kalau ada yang berpendapat lain mau menempuh jalur hukum, silakan gugat Pak Dodi, nggak ada masalah gitu. Tapi semua dokumen memang saya yang pegang karena dari awal masuk asuransi itu saya yang menyelesaikan asuransi itu. Jadi Gala belum muncul ya, terpikir aja belum, dia orang belum dibuat. Prof, tapi alasan yang membantu Vanessa segitunya apa sih Prof kalau dari Prof? Ya pada saat itu memberi motivasi aja karena memang tidak ada yang jenguk pada saat itu. Dia tulis surat hari pertama, hari kedua itu dia tulis di dalam satu diari kecil, tidak ada yang besuk, apa-apa saja yang dia lakukan di dalam penjara semuanya dia tulis. Prof, ini kan bisa dibilang tadi profesor itu akan memberikan dan memang sudah selesai. Kalau menurut pandangan mungkin ya masyarakat luas bilang itu selesai karena hak asuhnya sudah di Haji Faisal. Belum ingkrah ya. Jadi kan saya sampaikan tadi, secara hukum belum ada ketetapan hukum tetap. Dan andai ingin tetap mempermasalahkan itu, silakan tempuh jalur hukum. Jelas? Oke. Jadi masih ada kemungkinan buat Pak Dodi ini ya
Udah banding kan, persoalan banding kan sudah banding, sudah bulan lalu. Jadi jangan hal yang basi ditanya lagi lah ya, gitu. Prof, tapi maaf nih, selama ini kan Prof berteman dengan Vanessa. Apa sih yang bikin Prof itu sampai terus menolong Vanessa pada saat kesusahan, walaupun pada saat itu nggak ada orang dan Prof selalu di depan atau terdepan menolong Vanessa? Iya, kan saya sudah sampaikan pada saat itu memberikan motivasi dan dorongan. Tapi kalau terkait persoalan ini saya akan memperlihatkan fakta yang sebenarnya. Udah itu aja, sederhana kok. Jadi nggak ada kepentingan apa. Artinya begini, antara uang yang diinvestasikan ke asuransi itu lebih besar uang yang keluar untuk membiayai Vanessa. Itu hanya bagian kecil saja. Jadi nggak perlu sebenarnya dimasalahkan sebenarnya menurut saya gitu. Karena di dalam dokumen-dokumen yang saya simpan itu jauh lebih besar pengeluaran dibanding investasi ke asuransi itu. Iya.